Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elizabeth Devina Marani dan saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara untuk mengerjakan soal tutorial probabilitas dan variabel acak terkhusus pada nomor 6 dan nomor 3. Oke, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang nomor 6. Nah, di sini diketahui join PDF dari variabel X dan Y, yaitu akan menilai CY untuk interval 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1, dan akan bernilai 0 untuk interval lainnya. Kemudian di sini ditanyakan berapa nilai dari C, lalu nilai marginal CDF dari X dan marginal CDF dari Y, serta ditanyakan berapa peluang dari Y kurang dari sama dengan X per 2. Oke, mungkin di sini aku mau ngasih penjelasan sedikit. Jadi untuk yang membedakan antara PMF dan PDF, kalau PMF itu untuk setiap nilai variabel acak X itu akan memiliki nilai probabilitasnya masing-masing. Sedangkan untuk PDF itu bukan nilai PDF-nya yang merupakan probabilitas, melainkan luasan di bawahnya lah yang merupakan probabilitas. Lalu kalau PDF itu untuk variabel continuous, sedangkan kalau PMF itu untuk variabel discrete. Nah, pertama, untuk mencari C, kita bisa menggambar terlebih dahulu area join PDF-nya, supaya kita tahu dan bisa fokus pada area join PDF yang tidak sama dengan nol. Nah, untuk menggambar, pertama kita perlu menggambar untuk interval antara 0 sampai 1, kemudian kita bisa menggambar untuk kurva Y sama dengan X yang ditunjukkan dengan garis lurus ini. Nah, nantinya luasan segitiga yang diarsir ini merupakan luasan di mana join PDF itu bernilai tidak sama dengan nol. Oke, untuk mencari nilai C, kita ingat lagi bahwa integral dari join PDF yang diintegralkan terhadap sumbu Y dan sumbu X itu akan selalu bernilai 1. Mengapa bisa demikian? Karena seperti yang teman-teman tahu juga, mengintegralkan itu artinya kita mencari luasan di bawah kurva. Nah, apabila kita ingin mengintegralkan eh, kurva tersebut dari dari sumbu X min tak hingga sampai tak hingga dan sumbu Y dari min tak hingga sampai tak hingga, tentunya nanti segitiga ini akan sepenuhnya masuk dalam ruang integrasi kita, sehingga otomatis sesuai dengan jumlah peluang akan selalu bernilai 1. Oke, selanjutnya untuk pengintegralan kita itu bisa memilih dari dy dulu baru dx maupun dari dx dulu baru dy. Nah, di sini umumnya yang diintegralkan terlebih dahulu itu yang berbentuk kurva dan bukan angka pasti. Jadi di sini saya memilih untuk mengintegralkan terhadap dy terlebih dahulu. Nah, untuk mencari batas dari DY, kita itu bisa menggambar anak panah untuk membantunya. Karena ini kita meninjaunya itu DY, berarti otomatis kita akan meninjau sumbu vertikalnya. Nah, di sini terlihat bahwa panah ini akan berjalan dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan X. Oleh karena itu, batas di sini akan menjadi dari 0 hingga X. Kemudian, untuk batas yang DX, itu kita bisa melihat dari area PDF tidak sama dengan 0, itu segitiganya berada di X antara 0 hingga 1, sehingga batasnya itu untuk X antara 0 dan 1. Kemudian kita integralkan dan hasil akhirnya nanti akan ketemu nilai C bernilai 6. Kemudian bisa kita tulis ulang untuk bentuk lengkap dari join PDF-nya. Oke, selanjutnya kita akan mencari marginal CDF dari variabel acak X. Nah, di sini marginal CDF dari variabel X itu sama aja kita mencari probabilitas di mana event variabel acak X itu kurang dari sama dengan X. Nah, di sini akan ada tiga kasus, karena untuk mencari marginal CDF dari variabel X itu, kita akan melakukannya dengan mengintegralkan PDF yang sudah kita temukan sebelumnya. Namun, hasil pengintegralan ini akan bergantung pada area integrasi yang memungkinkan atau yang akan kita tentukan. Nah, dalam menentukan ruang integrasi yang ada, itu akan terdapat tiga kasus. Yang pertama itu untuk X kurang dari 0. Nah, untuk X kurang dari 0, seperti yang kita lihat, mungkin biar mempermudah akan aku gambar ulang untuk kurva PDF tidak sama dengan nolnya. Oke, ini anggap aja lurus ya teman-teman. Nah, ini yang diarsir itu kan tadi merupakan area join PDF tidak sama dengan nol. Sedangkan di sini kita akan meninjau untuk mengintegralkan join PDF dengan ruang integrasi X kurang dari nol. Karena X kurang dari nol itu otomatis akan berada di sini.
Sehingga tentunya segitiga join PDF tidak sama dengan nol ini tidak tercangkup dalam ruang integrasi kita, sehingga otomatis eh, integralnya atau luasan di bawah kurvanya itu akan bernilai nol. Kemudian yang kedua kasusnya yaitu untuk X lebih dari satu. Nah, untuk X lebih dari satu, karena nantinya itu area segitiga akan ikut tercakup sepenuhnya dalam ruang integrasi kita, yaitu X lebih dari satu, sehingga otomatis nilai integrasinya itu akan bernilai satu. Kemudian yang kasus ketiga yaitu untuk interval nol kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan satu. Nah, nilai X ini untuk mempermudah penentuan batas pengintegralan bisa kita taruh. Nah, nilai X ini akan kita taruh di antara nol dan satu. Jadi, X ini bisa bernilai berapapun, yang penting antara nol sampai satu. Oleh karena itu, X saya letakkan di sini. Kemudian, di sini kita akan memperkenalkan variabel baru, yaitu DU dan DV untuk menggantikan X dan Y. Nah, untuk pengintegralannya itu bebas, bisa DV dulu atau DU, atau bisa DU dulu baru DV. Nah, di sini saya memilih untuk mengintegralkan terhadap DV terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan batas integral untuk DV, kita bisa meninjau sumbu vertikalnya. Dan kita bisa menggambar anak panah sebagai bantuan. Oke, ini akan saya gambarkan. Nah, terlihat anak panah ini akan bergerak dari Y sama dengan nol hingga Y sama dengan U atau V sama dengan U. Oke, untuk join PDF-nya di sini, kenapa kita ganti 6V? Padahal kan aslinya 6Y. Karena di sini tadi kita sudah memberi klaim bahwa kita akan memperkenalkan variabel baru yaitu V dan U untuk menggantikan Y dan X. Oke, karena tadi untuk batas DV-nya itu bergerak dari Y sama dengan nol hingga Y sama dengan U, kemudian kita akan menentukan batas untuk DU-nya. Nah, untuk batas DU, kita bisa melihat dan meninjau untuk sumbu horizontalnya. Dan terlihat bahwa sumbu horizontal ini untuk daerah yang diasir akan bergerak antara nol sampai X. Oh ya, buat teman-teman, untuk kasus ketiga ini kita cukup fokus pada segitiga kecil ini aja, karena kita hanya fokus untuk nilai X yang berkisar antara nol sampai satu. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan segitiga penuh atau area join PDF tidak sama dengan nol. Tapi di sini kita berfokusnya pada segitiga kecil sesuai dengan kasusnya. Oke, kemudian setelah diintegralkan terhadap dv dan du, akan ditemukan nilai marginal CDF dari variabel X itu bernilai X pangkat 3 untuk kasus yang ketiga. Kemudian bisa kita simpulkan untuk marginal CDF dari X itu akan bernilai 0 untuk X kurang dari 0 dan akan bernilai X pangkat 3 untuk range antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan satu dan akan bernilai satu untuk X lebih dari sama dengan satu. Oke, yang ketiga, kita akan mencari untuk marginal CDF dari variabel Y. Nah, caranya hampir mirip dengan yang mencari di soal sebelumnya saat kita mencari X, yaitu cukup dengan mengintegralkan PDF pada beberapa interval kemungkinan yang ada. Dan mengintegralkan itu kan artinya kita mencari luasan di bawah kurva. Untuk itu, kita pertama meninjau untuk kasus yang Y kurang dari 0. Nah, untuk Y kurang dari 0, berarti otomatis itu kan ruang integrasinya akan berada di bawah sini ya, teman-teman. Jadi otomatis segitiga di mana join PDF tidak sama dengan 0, itu akan berada di luar cakupan integrasi kita. Sehingga otomatis nilai PDF, pengintegralannya itu akan bernilai 0. Kemudian untuk kasus kedua yaitu Y lebih dari satu. Nah, untuk kasus Y lebih dari satu, tentunya nantinya segitiga asiran di mana join PDF tidak sama dengan nol itu akan tercakup semuanya dalam ruang integrasi. Sehingga otomatis pengintegralan nilai satu. Kemudian kasus ketiga untuk nol kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan satu. Nah, di sini kita meletakkan nilai Y, yang mana nilai Y ini kita tidak tahu pasti. Cuma intinya nilai Y ini akan berkisar antara nol sampai satu. Nah, di sini sama, kita akan memperkenalkan variabel baru, yaitu DU dan DV, sehingga kita akan mengganti join PDF-nya menjadi 6V. Nah, di sini saya memilih untuk mengintegralkan terhadap DU dulu, baru DV. Nah, untuk tahu batas integral dari DU, kita akan meninjau sumbu horizontalnya. Nah, untuk mempermudah, mungkin akan saya gambar anak panah. Oke, dari sini terlihat. Oke, sebelumnya kita fokus dulu terhadap asiran yang merah aja, bukan asiran segitiga sepenuhnya. Karena di sini kita hanya meninjau untuk kasus interval 0 kurang dari Y kurang dari satu.
Nah, apabila kita tinjau anak panah ini bergerak dari U sama dengan V hingga U sama dengan 1. Kemudian, untuk menentukan batas integral dari dv, kita bisa meninjau sumbu vertikalnya. Nah, di sini terlihat bahwa asiran merah ini bernilai dari Y sama dengan 0 hingga Y sama V sama dengan 0 hingga V sama dengan Y, sehingga batasnya 0 sampai Y. Oke, kemudian akan ditemukan nilai marginal CDF dari Y sebesar 3Y kuadrat minus 2Y pangkat 3. Sehingga bisa disimpulkan untuk marginal CDF dari Y akan bernilai 0 untuk Y kurang dari 0 dan akan bernilai 3Y kuadrat min 2Y pangkat 3 untuk interval 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1 dan akan bernilai 1 untuk Y lebih dari sama dengan 1. Oke, yang terakhir, di sini kita diminta untuk mencari probabilitas di mana Y kurang dari sama dengan X per 2. Nah, untuk mencari probabilitas, tentunya kita akan mengintegralkan, karena di sini kan kita mencari luasan probabilitas Y kurang dari X per 2, sehingga otomatis kita akan mengintegralkan. Nah, untuk mempermudah, kita bisa menggambar terlebih dahulu untuk persamaan Y sama dengan X per 2. Oke, pertama untuk segitiga hitam, ini merupakan area di mana join PDF tidak sama dengan 0. Kemudian kita menggambarkan garis merah untuk Y sama dengan X per 2. Dan di sini yang kita arsir merah ini merupakan area yang akan kita tinjau atau area yang ditanyakan di soal. Nah, untuk pengintegralannya itu terhadap join PDF-nya. Tadi kan join PDF-nya 6Y. Nah, di sini saya memilih untuk mengintegralkan terhadap DY terlebih dahulu. Untuk DY, kita bisa meninjau sumbu vertikalnya. Mungkin untuk mempermudah akan saya gambar anak panahnya. Nah, dari sini kan terlihat ya teman-teman kalau Y-nya itu bergerak dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan X per 2. Kemudian untuk batas interval yang dx, kita meninjau sumbu horizontal. Nah, jika dilihat dari segitiga arsiran merah, terlihat bahwa X ini bergerak dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Sehingga di sini batasnya 0 sampai 1. Oke, kemudian jika dihitung akan ditemukan probabilitas dari Y kurang dari sama dengan X per 2 yaitu bernilai seperempat. Oke, untuk nomor 6 sudah cukup semua. Dan sekarang kita akan mengerjakan soal untuk yang nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ini diketahui bahwa B ini merupakan variabel acak yang menyatakan jumlah dari bis yang sampai di pemberhentian bis selama T menit dan diketahui juga expected value-nya yaitu T per 5. Nah, yang ditanyakan di sini yaitu PMF dari B dan yang kedua ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan sehingga dengan probabilitas 0,8 itu minimal ada satu bus yang nyampai. Oke, pertama kita akan mencari PMF dari B. Nah, pertama kita perlu meninjau dulu nih, ini termasuk kasus probabilitas distribusi apa? Karena kan ada banyak tuh, ada distribusi chi-square, Poisson, normal, Bernoulli, binomial. Nah, untuk kasus soal ini kita akan menggunakan distribusi Poisson. Kenapa? Karena di kasus ini kita lihat bahwa di sini terjadi sejumlah event atau kejadian dalam suatu interval tertentu. Event atau kejadian di sini yaitu eh, ba- banyaknya bus yang sampai di bus stop, sedangkan untuk intervalnya itu yaitu interval pada T minutes. Kemudian untuk distribusi Poisson, nilai PMF-nya itu bisa dicari dengan rumus ini. Sehingga kita bisa tinggal mensubstitusikan saja untuk nilainya. Nah, untuk nilai dari expected value itu kan bisa dinyatakan juga dalam lambda T. Sehingga lambda T di sini bisa kita substitusikan dengan T per 5. Oke, nah ini adalah hasilnya setelah disubstitusikan semuanya. Oke, sehingga terlihat bahwa nilai join PMF untuk interval B, di sini bukan interval, karena di sini kita meninjaunya berarti untuk kasus diskret ya teman-teman. Berarti untuk PMF B sama dengan 0, 1, 2, dan sebagainya, di mana B ini menyatakan jumlah bus yang sampai, akan bernilai E pangkat min T per 5 dikali T per 5 pangkat B per B faktorial, dan akan bernilai 0 untuk eh, kasus-kasus B yang lainnya. Oke, selanjutnya untuk yang B ini kan ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan dengan probabilitas 0,8 supaya minimal satu bus itu bisa sampai. Nah, di sini berarti kita akan meninjau untuk peluang
di mana jumlah bus ini akan lebih dari satu. Kan at least satu itu berarti minimal satu, artinya B lebih dari satu, lebih dari sama dengan satu. Oke, untuk meninjau peluang B lebih dari sama dengan satu, kita bisa menulisnya dalam bentuk satu dikurangi peluang di mana B akan bernilai sama dengan nol. Oke, kemudian kita akan mensubstitusikan untuk B sama dengan nol, yaitu dengan memasukkan ke persamaan PMF yang sudah kita temukan sebelumnya. Akan kita ganti nilai B dengan nilai nol. Kemudian akan ditemukan, yaitu nilainya E pangkat min T per 5 untuk probabilitas B sama dengan nol. Kemudian satu dikurangi E pangkat min T per 5. Ini harus lebih dari sama dengan 0,8 sesuai yang tertera pada soal. Kemudian kita hitung, lalu kita eh, kenakan LAN untuk menghilangkan E pangkatnya ini. Dan selanjutnya akan kita temukan nilai T ini bernilai lebih dari sama dengan 8,047 menit. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa waktu yang dibutuhkan dengan probabilitas 0,8 supaya minimal satu bis itu bisa sampai, yaitu adalah 8,047 menit. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua.